محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan pemahaman masalah-masalah keagamaan. Kita masih membicarakan tentang beberapa masalah yang masih banyak dikerjakan oleh umat Islam, padahal itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam ya. Jadi masih banyak sekali yang dikerjakan oleh sebagian umat Islam, padahal itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Sebagaimana kemarin saya katakan bahwa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, adat itu boleh dikerjakan sepanjang tidak ada 3 unsur ya. Satu yang namanya unsur kemusyrikan, yang kedua unsur kemaksiatan, yang ketiga adalah unsur kemungkaran ya, unsur kemungkaran. Ada satu adat misalnya, kalau punya gawe itu, apakah itu mantu, apakah itu nyunat, mengundang orang banyak, ini ada satu adat membuat sandingan ya. Jadi satu tempat, apa itu namanya tempe, apa namanya panci itu, diberi kelapa, diberi ada payung ya, ada ayam mungkul ya, apalagi itu ada kembangnya gitu ya, dan ditaruh di atas lemari. Ini kalau ditanya buat apa ini? Ini minta selamat, nah gitu ya. Lah minta selamatnya kemana? Minta selamat kepada yang bau rekso. Nah, kalau kita ini sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, kita jangan sampai minta selamat kepada selain Allah. Minta selamat kepada selain Allah itu namanya adalah musyrik ya. Itu namanya musyrik, itu mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah, musyrik ini adalah
dosa besar yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Artinya kalau ada orang berbuat syirik sampai mati tidak bertaubat, itu Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Ya. Ini yang harus kita hati-hati. Ya. Ini adat, tapi ada unsur kemusyrikan. Misalnya lagi ada orang mempunyai anak. Begitu mempunyai anak, di situ kan ada namanya ari-ari, ya, ari-ari. Ari-ari itu kalau dilihat dari segi ilmu kedokteran, ari-ari itu adalah tempat penyimpanan makanan bayi pada waktu bayi itu di dalam kandungan. Nah, itu adalah ari-ari. Ya. Jadi ari-ari itu bukan barang keramat, bukan. Jadi itu tempat apa? Tempat penyimpanan makanan. Karena bayi pada waktu di dalam kandungan itu tidak makan melalui mulut, tetapi makan melalui udel. Itu yang disebut dengan usus plasenta. Jadi peredaran darah dan makanan itu adalah masih menyatu dengan ibunya. Nah, itu fungsi daripada ari-ari itu. Jadi misalnya sekarang setelah lahir, ari-ari kan masih gandeng, ya. Itu mesti diputus, ya. Diputus itu yang kemudian jadi udel itu, ya. Karena itu kalau motongnya itu kepanjangan, nah, itu namanya udel bodong itu, ya. Itu. Nah, itu. Tapi kadang-kadang itu ada adat, ya, ada adat. Kalau misalnya ari-ari itu mau ditanam, ya, mau ditanam. Ini setelah dibersihkan, dimasukkan di apa itu namanya? Gendok, ya. Gendok itu namanya, ya. Oh, itu kemudian dipenjelii, ya. Kemudian diberi kembang. Terus ada lagi yang kemudian itu diberi apa? Patelot, diberi pulpen, diberi buku gitu. Maksudnya apa? Supaya anaknya itu nanti pintar, ya, pintar moco, pintar nulis. Wah. Ada lagi, ini yang malah lebih berat lagi. Ini disobekkan Al-Quran. Sobekan Al-Quran itu kemudian dimasukkan ke dalam ari-ari itu, kemudian ditanam. Dan di sini ini ada unsur-unsur kemusyrikan, ya. Jadi tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan masalah itu. Kalau ingin anaknya itu pinter nulis, pinter moco Quran, ya harus dididik, dipelajari, ya, supaya bisa nulis, bisa baca Quran. Nah, kalau memang misalnya ari-ari itu diberi patelot, beri buku, kemudian anak itu menjadi pinter,
Ini ndak usah buka sekolah ya, ndak usah buka sekolahan ini ya. Hari-harinya dikai sing dikai buku sing akeh kan begitu. Nah, ini adat tapi bertentangan dengan ajaran agama ya. Malah kalau misalnya sesuai dengan keinginan orang tuanya supaya anaknya itu nanti bisa jadi ahli busana ya, apa namanya itu ahli busana ya, tukang penjahit. Nah ini hari-harinya diberi bola, benang, diberi dom ya. Nah kalau misalnya anaknya supaya nanti jadi tukang batu ya, hari-harinya diberi cetok. Nah ini adalah adat yang bertentangan dengan ajaran agama gitu. Nah ini kalau ada orang saya tanya, loh kenapa sih kok pakai begitu-begitu? Oh ini ini keturunan mbah saya dan ini katanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana itu yang mengajarkan seperti begitu? Nah, ini ya, ini satu hal yang banyak terjadi di masyarakat di kalangan umat Islam, tapi bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Nah, lagi misalnya sekarang ada yang namanya selamatan itu mesti jenang abang. Loh ini ya, selamatan jenang abang ini kan di masyarakat itu umat Islam ini apa banyak lah gitu ya, menempati rumah baru selamatan mesti ono jenang abang ya. Beli mobil baru selameti jenang abang, anak lahir selameti jenang abang, cuplak kusere jenang abang ya. Kenapa kok harus jenang abang ya? Nah kalau ada orang mengatakan dislameti jenang abang iku mbuak sengkolo ya, apa mbuak sengkolo ya, jadi membuang apa itu membuang balak ya, membuang sengkolo. Nah kalau memang itu sedekah itu memang benar disodakoi, anaknya lahir disodakoi. Orang Jawa mengatakan berokoan. Berokoan itu kan selamatan. Selamatan itu kan sodako. Supaya apa? Supaya selamat. Ini ada dalilnya. As-sodakotu tadfa'ul bala. Sodako itu bisa menghilangkan bala ya, sengkolo itu tadi. Tidak harus selamatan itu mesti jenang abang. Itu. Apa kok mesti kudu jenang abang? Iya, lek gak jenang abang sengkolone gak ilang lah. Ya. Malah ada orang Jawa mengatakan, "Wis, tak selameti wis masih jenang-jenang abang tok gak apa-apa." Lho apa kok kudu jenang abang? Kan begitu ya. Nah, ini memang ada, tapi dicari rumusnya, dalilnya ndak apa. Kenapa kok itu jenang abang? Jadi kalau memang terpaksa harus selamatan jenang abang, apa sih kok jenang abang ya gak apa-apa. Aku seneng jenang abang, itu tok aja ya. Jangan sampai ini ada namanya buang sengkolo. Jadi misalnya sekarang ada walimaan, begitu ya, walimah kemanteng. Itu kan mesti ada apa tumpeng ya. Di samping tumpeng ini ndak ketinggalan ini yang namanya jenang abang itu loh, tidak ketinggalan. Itu mesti ada. Saya pernah disuruh mengisi acara
pindah rumah itu ada seorang dokter spesialis ya pindah rumah ya memang kaya rumahnya besar bagus ya, selamatan undang ini ya jenang abang mesti ada itu ya loh kenapa kok harus jenang abang loh gitu ya nah, kalau misalnya kalau enggak jenang abang garai ngene lah ini namanya ada unsur kemusyrikan kalau begitu ya toh ya sodako gitu saja ya toh nah jadi ini namanya adat tetapi kita harus tahu ya kalau diyakini sesuai dengan adat itu maka di situ ada unsur-unsur yang disebut dengan unsur kemusyrikan. Anak lahir jenang abang, anak cuplak kusere jenang abang. Lha anak mulai berangkang jenang abang. Oh jenang abang tok apa kok jenang abang. Ada lagi yang begini. Sebab anak iki gak oleh jodoh ya. Ya memang jodoh itu semua ada. Disediakan oleh Allah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semua orang itu mesti punya jodoh. Tidak ada orang yang tidak punya jodoh itu tidak ada. Tapi ada yang agak kasep begitu ya tidak dapat jodoh. Datang kepada seseorang. Bagaimana Pak? Saya ini usia sudah di atas 30. Saya kok belum dapat jodoh. Orang mengatakan saya ini perawan kasep, begitu ya. Ya. Oh ya, suruh selamatan pas Jumat Legi. Selamatannya apa? Jajan pasar. Wah, kenapa kok harus jajan pasar loh ya? Kok enggak jajan toko? Selamatan jajan pasar. Jenang macam pitu. Wow, putih, abang, biru, kuning, hijau. Wow. Nah, ya, kalau menurut saya, kalau ada orang yang belum dapat jodoh begini ya, suruh berdoa kepada Allah, suruh berusaha, suruh sodako. Kalau sodako tidak apa-apa, kan sodako niatnya apa? Buat sangkal, ya begitu ya, buang sangkal. Ada lagi yang begini, lek kalau oleh jodone disuruh mencari pisang, ya, apa itu namanya? Ada namanya pisang kelotok, ya gedang kelotok. Ya, gedang kelotok itu apa? Yang buat rujak itu. Gedang kelotok, tapi sing sauwit iku woe mek situk endil. Jadi satu corong tapi isinya hanya satu. Ya rada repot iki ya. Lah gitu ya. Jadi Islam ini adalah agama yang rasional. Artinya Islam itu agama yang bisa diterima oleh akal. Ya, yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit untuk bisa diterima oleh akal, ini kebanyakan adalah bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Ya, masalah-masalah ini kan. Jadi kemarin saya katakan adat itu kalau tidak ada salah satu 3 unsur itu adat ya tidak apa-apa dikerjakan. Tapi kalau ada 3 unsur itu walaupun adat itu tidak boleh ditinggal, tidak boleh dikerjakan. Itu adalah kata Hujjatul Islam
Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, memang masing-masing daerah ya, masing-masing seperti di Indonesia ini saja adat itu macam-macam ya. Mungkin ada adat di Jawa begini, Sumatera begini, di Kalimantan itu adat sendiri. Sekarang misalnya masalah pernikahan gitu saja, adat itu beda-beda. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin Irian itu berbeda. Kita ambil kesimpulan saja seperti itu tadi. Sepanjang adat itu tidak ada unsur kemusyrikan, kemungkaran dan kemaksiatan, itu tidak apa-apa gitu ya. Pernah ada orang tanya kepada saya, bagaimana kalau di dalam satu upacara, apa itu Maulidur Rasul atau itu upacara apa kirim doa, kemudian apa namanya itu membakar apa namanya garu apa menyan gitu ya. Ya. Garu atau menyan itu bukan untuk mendatangkan setan atau jenda. Ya supaya wangi begitu saja kan ya, kan itu wangi. Ya toh? Ada. Memang kalau yang tradisi lama itu masih pakai garu atau pakai menyan, kan itu wangi, ya toh? Nah, sekarang itu sudah jarang terjadi. Sekarang diganti minyak, disemprot-semprotkan. Nah kan prinsipnya itu adat, tapi itu masalahnya adalah hanya menimbulkan supaya wangi ya. Jadi supaya wangi saja ya. Ini adat tapi ya, begitu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada tukang tenung ya, atau tukang meramal nasib, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bazzar ya. Nah, ini lagi ya. Meramal nasib. Orang yang meramal itu namanya disebut kahin. Perbuatannya itu disebut dengan kuhnah. Ya. Orang yang datang kepada tukang peramal nasib kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal nasib ini faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Berarti orang ini sudah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kemarin saya katakan, apa yang belum terjadi tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kita ini datang kepada dukun-dukun. Kalau kita ini mencari ramalan, itu ramalan-ramalan yang bersifat realistis ya. Kalau ramalan yang bersifat realistis itu kan namanya prediksi. Nah, kalau prediksi tidak masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah meramal nasib. Kita lihat di TV itu kan ada namanya Mama Loren ya, apalagi itu ya, makan macam-macam tuh ya.
Saya tidak bisa memberikan rezeki kepada Anda, gitu ya. Tapi saya bisa memberikan jalan untuk Anda dengan Anda mengirimkan nama, tanggal lahir, ya nanti akan saya tunjukkan. Oh, itu ya. Nah, ini semuanya adalah itu disebut dengan kuhnah tadi itu ya, meramal nasibnya. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian lagi yang dilarang oleh Islam itu adalah at-tatayyur. Ya. At-tatayyur, menganggap sial terhadap sesuatu. Ya. Ini dalam hadis sebutkan, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sakhira au sukhira lahu. Bukan termasuk golongan kami siapa yang merasa sial atau minta diramalkan kesialannya, atau menenung atau minta ditenungkan, atau mensihir atau minta disihirkan. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar. Jadi menganggap sial terhadap sesuatu. Misalnya punya piaraan burung misalnya ya. Kemudian biasanya burung ini berkicau terus begitu. Ya. Setelah itu kok 3 hari ini prei tidak berkicau. Ono opo ya? Wah bahaya ini. Wah gitu ya. Ini kan namanya menganggap sial terhadap sesuatu. Ya. Seperti kemarin saya contohkan, misalnya ada sesuatu kejadian dihubung-hubungkan, gitu. Dihubung-hubungkan dengan lowong adang, kemudian numplek, gitu ya, atau gosong, itu saja sudah dianggap sial. Waduh, kate ono opo, loh, ya gitu ya. Nah, ini namanya disebut dengan tatayyur, ya. Ini kan namanya kan tidak rasional, padahal Islam itu adalah agama yang rasional yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Ya. Jadi itu para bapak dan saudara-saudara sekalian, di antara beberapa hal ya yang kita harus berhati-hati, ya berhati-hati. Apakah itu masalah perkawinan, masalah kematian, masalah pindah rumah. Nah, saya pernah ditanya lagi oleh orang, ini Pak Ustadz, kalau orang bangun rumah sudah masang kudo-kudo, ya itu mesti di atas itu diberi pohon pisang yang yang sedang berbuah. Itu saya tanya, maksudnya apa itu? Maksudnya itu ya supaya seperti pohon pisang itu ya apa itu ya, supaya rezekinya banyak gitu ya, supaya rumah ini ngerejekeni dan sebagainya. Nah, ini kan termasuk adat. Sekarang katakanlah diberikan pohon pisang ini supaya rezeki. Ya kita tidak usah begitu. Kalau memang supaya rumah ini ngerejekeni, kita mohon saja kepada Allah, ya Allah berikanlah barokah rumah ini ya. Itu yang disebut dengan munzalan mubarokan. Itu ya, munzalan mubarokan. Jadi rumah yang memberkahi, istilahnya itu adalah rumah yang ngerejekeni. Sebab kalau nanti dengan begitu
Ini dikhawatirkan nanti ada unsur-unsur kemusyrikan. Jadi tetap kalau misalnya itu ada tok tapi tetap mintanya kepada Allah, ya tidak apa-apa. Sekarang ada lagi masang kuda-kuda diberikan bendera merah putih di atas. Ya gak apa-apa, ini namanya merdeka kan gitu ya. Merdeka. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.